khotbah di bukit ya. Saya ingin tanya nih ya, seberapa jauh saudara sampai saat ini ya? Kan khotbahnya rangkaian ya, dari Matius 5, 6, sekarang kita sudah masuk Matius 7. Apakah saudara mengalami dan merasakan sesuatu yang lebih bertumbuh di dalam hati saudara, dalam hidup saudara, dalam bukan saja bertumbuh soal pengetahuan ya, tetapi pengalaman rohani saudara membuat saudara semakin tahu bahwa saudara sedang ada di dalam perjalanan pertumbuhan rohani. Artinya setiap hal yang kita pelajari tentunya bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tetapi pengetahuan itu penting karena dari pengetahuanlah maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Pengetahuan memberikan kita pemahaman tentang apa yang harusnya kita lakukan. Dan ketika kita melakukannya, kita mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang Tuhan katakan ataupun apa yang kita percayai. Jadi saudara, kekristenan itu bukan hanya beribadah, kita dapat sesuatu pengetahuan atau sesuatu yang menghibur hati, ya, menyenangkan hati perasaan kita, oh senang ya. Tetapi sebetulnya kekristenan tujuan utama daripada Tuhan adalah agar kita mengalami setiap apa yang Tuhan katakan dan dengan mengalami itu hidup kita berubah sehingga hidup kita akan menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saya rindu saudara tiap minggu mendengar khotbah yang bukan kadang ya, tema-tema itu diulang ya, ayat yang sama diulang lagi. Misalnya kita bicara kemarin tentang kemunafikan ya, masih ingat saudara? Ada berapa kali kita dengar khotbah tentang kemunafikan? Pertanyaannya, apakah kemunafikan mulai kita tanggalkan dalam hidup ini? Apakah kita lebih berani mengatakan apa adanya? Apakah kita lebih berani untuk bersikap benar? Ya, kita tidak berpura-pura. Artinya kita tidak ada lagi ketakutan dalam diri kita. Aduh, nanti kalau gue ketahuan gimana ya? Nah, ya. Berarti kita sudah menjadi orang yang lebih berkomitmen untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Amin. Itulah itulah manfaat sebetulnya dengan kita menjadi orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan setiap minggu di sini paling tidaknya. Nah, dalam minggu ke depan sesuai dengan ayat yang Matius 7, kita akan banyak bicara tentang doa, saudara. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang doa, apa yang saudara pikir tentang doa? Apakah doa hanya sebatas semacam ritual? Ayo kita berdoa. Ya. Apakah doa sebatas kegiatan rohani? Oh, pokoknya orang Kristen berdoa. Tentunya tidak. Ada banyak tujuan di dalam doa, saudara. Nah, apa yang kita rindukan adalah doa harus memberikan sesuatu manfaat kepada kita sesuai dengan tujuan kita berdoa. Doa harusnya membawa kita lebih melihat Tuhan, kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan ketika kita berdoa. Sehingga doa itu menjadi hal yang hidup bagi kita, doa itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi kita. Doa bukan lagi sesuatu karena sebuah perintah, hendaklah kamu berdoa misalnya. Tapi doa harusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita karena kita tahu di dalam doa kita mengalami dan melihat serta menerima hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Nah, coba kita lihat pagi ini dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat 11.
LAI memberi judul hal pengabulan doa. Berarti ketika penulis judul ini menuliskan judulnya, yang dia pikir apa saudara? Gimana kalau orang Kristen membaca ayat ini, mereka akan tahu gimana supaya doa kita dijawab. Betul nggak? Tantangannya adalah, atau pertanyaannya gini, doa kita udah dijawab belum sih sampai hari ini? Saudara sudah pernah berdoa untuk sesuatu, menurut saudara doa saudara udah dijawab belum? Jawabannya pasti ada yang dijawab, ada yang enggak kan? Nah pertanyaannya lebih lanjut gini, saudara tahu nggak kenapa doa ini dijawab, kenapa doa ini nggak dijawab? Kenapa doa ini dijawabnya kok belum sampai hari ini, padahal udah lama? Kalau kita mempunyai pertanyaan semacam itu bagus saudara. Artinya kita perlu tahu kenapa doa ini dijawab, yang ini belum dijawab. Nah kita harus menemukan apa sih di balik rahasia di balik ini. Kenapa Tuhan doa saya belum dijawab? Saudara, waktu tadi pagi saya mempersiapkan ini, karena tadi malam gak sempet ya. Saya bertanya, Tuhan kenapa ya? Ada doa saya belum dijawab ya? Apa nih sebabnya Tuhan? Nah saya ingin mendapatkan jawaban itu dari Tuhan. Mungkin tidak langsung jawabannya hari ini. Pertanyaan saya tentang kenapa doa tidak dijawab ya, bukan pertanyaan kenapa belum dijawab. Kenapa ada doa yang dijawab, ada doa belum dijawab. Tentunya kita perlu cari tahu dong, ya enggak? Apakah ada yang salah dengan doa kita? Apakah ada yang salah dengan cara kita berdoa? Nah disinilah sebetulnya berbagai misteri jawabannya ada pada Tuhan juga kan. Nah disinilah kita perlu mencari tahu dari Tuhan sendiri. Oke, kita akan melihat kembali dalam Matius pasal 7 ya, saya akan bacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan ada 3 hal. Minta akan diberikan, cari akan dapat, ketok pintu akan dibukakan. Kenapa nggak ada dibilang katakan bahwa kalau kamu minta belum tentu diberikan? Betul nggak? Tuhan Yesus kan mengatakan, mintalah maka akan diberikan. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima. Nggak dibilang gini, karena setiap orang yang meminta belum tentu loh diberikan. Setiap orang yang meminta jangan terlalu berharap deh diberikan. Tapi Yesus mengatakan setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Berarti kan di sini Tuhan sedang memberikan kepada kita sebuah kepastian sebetulnya. Bahwa kalau kita berdoa, kita meminta, kita mencari, kita mengetok, Tuhan mau berikan. Lalu dijawab lagi ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti atau memberi ular? Adakah memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini sesuatu jaminan sebetulnya karena kita punya Bapa yang baik, bukan? Dia Bapa yang baik. Bapa yang jahat aja, anaknya minta batu. Anaknya minta roti, nggak dikasih batu gitu ya.
Anaknya minta batu malah dikasih roti gitu ya. Itu bagus banget tuh. Ini bapak yang jahat. Bapak yang jahat maksudnya bapaknya kejam. Mungkin bapaknya pencopet lah, perampok ya, atau kayaknya nggak akan tega gitu ya. Nggak akan tega. Ya kalaupun sampai ada yang melakukan itu, ya ini dirasuk iblis tuh. Bapak lagi dirasuk iblis mungkin melakukan itu ya. Bisa aja sih ada bapak yang lempar anaknya gitu ya, lagi dirasuk iblis, lagi berantem atau kesel atau apa, nggak tahu, bisa aja. Tapi nggak normal lah itu ya. Sejahat-jahatnya seorang bapak, dia mau memberikan kok sama anaknya gitu ya. Nah, coba kita renungkan sejenak ya. Prinsip ini sebetulnya Tuhan Yesus katakan sama halnya kepada Bapa di sorga. Makanya Tuhan bilang, mintalah, carilah, dan ketoklah. Nah waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu kan saya sudah membahas tentang meminta ya. Nah sekarang kita coba renungkan tentang mencari. Jadi berdoa itu ternyata bukan hanya minta, saudara. Mungkin selama ini kalau berdoa kita pikir yang penting minta gitu ya. Minta sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan aku minta dong, apa yang saudara minta apa? Tuhan minta, biasanya kalau minta sama Tuhan mintanya yang iseng atau minta yang serius? Serius ya. Kalau minta sama temen kadang iseng aja gitu ya. Minta dong bajumu gitu ya. Iseng aja gitu kan. Tapi kalau minta sama Tuhan pasti kita nggak iseng. Tapi kadang iseng loh sebetulnya. Iseng aja gitu. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, tentu kita minta yang serius. Serius dalam arti bahwa memang kita sangat ingin. Karena kita sangat membutuhkan. Dan itu sesuatu yang penting bagi kita. Minta. Tapi Tuhan bilang gak cuma minta, cari. Cari. Saya coba renungkan apa yang Tuhan maksud dengan kata cari di sini. Nah, saya teringat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 6. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan, diberikan kepadamu. Dari ayat tersebut, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa dia itu raja, Bapa itu raja yang punya kerajaan, ya. Dan raja, Bapa sebagai raja atau Yesus sebagai raja, dia adalah pemilik seluruh bumi dan isinya. Bukan hanya pemilik, dia adalah pencipta. Pencipta. Saudara, waktu Bapa menciptakan bumi ini selama 6 hari. Setiap hari dia menciptakan, ada selalu kata yang ditulis dalam kitab Kejadian, bahwa semua yang diciptakan itu amat baik. Amat baik, amat baik. Sungguh amat baik. Itu pada hari ke-6. Ketika dia mengatakan seperti itu, sebetulnya apa yang saudara pikirkan? Oh baik, baik. Baik dalam arti sempurna? Iya. Tapi juga dalam arti lengkap, saudara. Kan kalau dibilang baik itu artinya bukan cuman, oh ini bagus nih barang, baik. Tapi sempurna. Sempurna artinya nggak ada yang kurang ini. Kalau saya beli kemarin tab ini, yang namanya sempurna itu lengkap. Lengkap itu ada pennya, lalu ada mouse-nya. Ya, ada keyboardnya. Itu namanya bukan hanya barangnya sempurna, sempurna, tapi lengkap. Semuanya ada. Ya, juga ada chargernya kan gitu ya. Itu namanya barangnya amat baik. Kenapa? Barangnya berfungsi dengan baik, tapi juga lengkap.
Jadi saudara, waktu Tuhan menciptakan bumi dengan seluruh isinya, semesta alam ini, dia bukan hanya menciptakan dalam arti sempurna bahwa semua berfungsi dengan baik, tapi juga artinya lengkap. Enggak ada yang kelupaan sama Tuhan. Betul ya? Jadi saudara, waktu Tuhan menciptakan itu, dia enggak berpikir apa dia kelupaan gue ciptaan sesuatu kali ya. Makanya ketika ada orang berdoa tahun 2024 misalnya ya, lalu Tuhan bilang gini sama orang ini, aduh permintaanmu baru ku inget loh. Dulu aku gak inget tuh, ini permintaan yang hebat nih kata Tuhan, ini sesuatu yang brilian nih. Ini penting banget nih permintaanmu nih. Terus Tuhan bilang sama orang itu, oke, kalau gitu aku ciptakan dulu ya. Tapi tunggu 1 hari ya. Kira-kira kalau Tuhan berkata seperti itu berarti apa yang dulu dia ciptakan seolah-olah nggak lengkap. Ada yang kelupaan, ada yang ketinggalan. Tidak saudara, Tuhan itu sudah menciptakan segala sesuatu apapun di alam semesta ini, di bumi ini, itu sempurna dan lengkap. Enggak ada yang kelupaan, enggak ada yang kurang saudara. Nah, yang Tuhan ingin katakan kepada kita adalah, ya, dan sebelumnya saya mundur sedikit ke belakang. Yang Tuhan ciptakan itu harus saudara pahami, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, yang natural maupun yang spiritual. Itu ciptaan Tuhan yang lengkap. Jadi kalau segala sesuatu Tuhan ciptakan dengan lengkap, maka berarti sebetulnya kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun dalam hidup kita. Karena itu sudah disediakan Tuhan. Amin. Nah, yang Tuhan inginkan bagi manusia adalah apa dikatakan? Engkau harus berkuasa atas ciptaan ini. Kata berkuasa berarti manusia harus mengelolanya, mengembangkan segala apa yang sudah Tuhan berikan dalam dirinya, agar mampu mengelola seluruh ciptaan ini, saudara. Saudara, kenapa ilmu pengetahuan itu mengalami perkembangan sedemikian rupa, baru sampai titik tertentu dia bisa melakukan sesuatu yang sudah ada. Contoh, menurut saudara tenaga listrik sudah ada belum waktu Tuhan ciptakan di alam semesta ini? Sudah ada ya? Energi listrik sudah ada kan? Tapi kenapa baru kurang dari 100 tahun yang lalu mungkin, saya nggak tahu, listrik ditemukan mulai berfungsi tahun berapa kira-kira, ada yang tahu, ingat nggak sejarah? Kenapa zamannya Nabi Nuh belum ada listrik, saya tanya? Hah? Belum ada yang ingin tahu tentang kekuatan listrik itu. Listriknya udah ada. Bukannya nggak ada. Kenapa handphone baru ditemukan, baru kita pakai sekarang? Padahal yang namanya benda semua yang ada untuk membuat handphone ini sudah ada barangnya, betul nggak? Ada butuh timah, butuh plastik, apa segala macam, udah ada barangnya. Tetapi ada proses ribuan tahun membuat manusia membutuhkan waktu untuk mengembangkan seluruh kapasitas dalam dirinya
berpikir sehingga kemampuan itu bisa dia gunakan untuk, oh ya kita butuh ini ya, kita butuh ini ya. Nah untuk butuh ini harus ini dulu ya. Demikian selanjutnya sampai teknologi itu kita sebut berkembang sampai hari ini. Nah, proses mencari itu sangat penting saudara di dalam kita menjalani hidup. Dan Tuhan menjawab orang yang mau mencari. Kalau orang nggak mau mencari, ya enggak ada apa-apa saudara. Makanya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Ya, kebenaran itu kan bukan hanya bicara kebenaran Alkitab. Kebenaran itu juga bicara tentang pengetahuan-pengetahuan yang tersembunyi. Ya, kita mungkin kalau nggak belajar tentang ilmu fisika, kita nggak pernah tahu ada sebuah kebenaran di alam semesta ini, bahwa semua benda yang dilempar ke atas di muka bumi ini pasti dia akan jatuh, karena ada yang namanya kebenaran hukum gravitasi. Itu sebuah kebenaran, itu sebuah hukum. Dan dengan hukum itulah kemudian orang mulai berpikir banyak hal. Termasuk bagaimana ada orang bisa terbang, pergi ke bulan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang doa, bukan hanya meminta, tapi juga mencari. Mencari apa? Mencari kebenaran. Kenapa Tuhan persoalan ini ada dalam hidup saya? Kebenaran apa yang harus saya temukan untuk saya bisa menjawab persoalan ini? Kita kan maunya gampang gini, Tuhan tolong dong Tuhan jawab doa saya. Kita pengen tiba-tiba langsung plek. Jawabannya di depan mata gitu ya. Enggak. Karena doa itu enggak harus selalu dengan meminta, mencari. Cari kebenaran. Kalau saudara sakit ingin sembuh, cari kebenaran. Penyakitmu itu kenapa sebabnya? Salah makan, pola hidup sehat salah. Karena tubuh kita ini diciptakan juga dengan sebuah kebenaran. Ada hukum-hukum yang berlaku dalam tubuh kita, saudara. Ya, kalau kamu terus-menerus bekerja, tidak ada istirahat, tubuhmu pasti sakit. Itu hukum. Nggak bisa kita katakan, Tuhan, kan tubuhmu ini baik Roh Kudus, hebat dong, kayak Superman. 24 jam non-stop terus, seminggu kerja terus, jaga dong Tuhan. Enggak begitu. Tuhan menciptakan berbagai hukum atau kebenaran demi kebenaran di dalam sistem yang dia buat, saudara. Nah, kita harus mencari kebenaran-kebenaran itu supaya segala hal yang kita lakukan sejalan dengan kebenaran yang Tuhan ciptakan. Oke, saya mau menikah, belum dapat jodoh. Nah pertanyaannya, kebenaran tentang jodohmu apa sih? Banyak orang nggak tahu jodohnya itu seperti apa ya. Jadi yang kita cari kebenaran. Ya, nanti saya akan bahas tentang jodoh itu ya. Tenang aja, pasti ke sana. Ya. Oke, sampai di sini saudara paham maksud saya? Ya, tentang mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Ya. Mencari kerajaan sorga artinya kita cari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itulah sumber segala sesuatu. Kan dia yang menciptakan. Dia pemilik dari semesta alam ini dan seluruh ciptaannya. Nah, kalau kita butuh sesuatu, saya butuh apa saja yang kita butuhkan, maka kita datanglah kepada sumbernya dulu dong. Itu Tuhan. Tuhan,
saya butuh sesuatu nih. Saudara butuh apa? Mau butuh pekerjaan, mau butuh jodoh, butuh kesehatan. Nah, tapi selain mencari Tuhan, carilah kebenarannya. Ya, oke, saya butuh pekerjaan Tuhan. Oke, Tuhan bilang, siap, aku udah siapkan pekerjaan bagimu. Tapi saudara harus cari kebenarannya. Kebenarannya apa? Pekerjaan apa bagi saudara yang sesuai dengan dirimu? Sesuai dengan rancangan Tuhan dalam hidupmu apa nih? Sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidupmu apa nih? Nah, banyak orang gak berpikir sejauh itu, saudara. Yang penting kerja. Ya, udah berdoa, udah kasih kerjaan. Iya, udah penting kerja. Dikasihlah kerjaan tukang sapu. Ada lowongan tukang sapu, mau? Ya jangan tukang sapu dong Tuhan. Lah, kan kamu bilang kerja. Kita belum tahu kebenaran kita apa. Oke Tuhan, saya mau kerjanya bidang keuangan. Nah, kebenaran tentang keuangan itu apa? Saudara harus punya pengetahuan apa, saudara harus punya keterampilan apa, saudara harus punya pemahaman tentang apa, supaya saudara bisa bekerja dalam soal keuangan. Jadi, doa itu mencari, katakan mencari. Ya, bukan cuman meminta, amin. Ya, mencari. Nah, tadi mencari mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Sekarang mencari yang kedua itu adalah mengetahui dengan pasti apa yang kita butuhkan. Ya. Apa yang saya butuhkan sih sebenarnya? Penting sekali bagi kita mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita sering berkata, Tuhan kau tahu apa yang terbaik bagiku, gitu ya. Kelihatannya rohani ya. Tuhan tahu apa yang terbaik bagiku. Betul, karena ada juga ayat mengatakan, Yesus bilang mengatakan begini, sebelum engkau meminta, Bapa sudah tahu gitu ya. Terus kenapa kita minta kalau Bapa udah tahu? Kan Bapa udah tahu. Kalau Bapa udah tahu, ya kasih aja dong gitu. Kita kan seringkali menyederhanakan seolah-olah Tuhan itu dia maha tahu, jadi kita duduk tenang aja. Tuhan udah tahu, duduk tenang, udah Tuhan kasih. Gitu kah? Enggak. Nah ini kembali lagi, kebenaran. Ada hukum-hukum di dalam kerajaan sorga yang harus saudara terus menerus selidiki dan cari tahu gimana cara kerja hukum-hukum kebenaran di dalam kerajaan sorga. Jadi tidak semua yang kita pikir bahwa karena Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha dahsyat, lalu otomatis semua itu akan terjadi begitu saja dalam hidup kita. Enggak saudara, enggak. Kita sering salah paham tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah ini kan bicara tentang kunci-kunci ya. Apa sih yang Tuhan sebetulnya mau ajarkan kepada umatnya? Nah kita coba lihat dalam kisah Bartimeus. Dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 51. Oke, boleh dibukakan ayatnya. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 51. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko,
bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya. Kalau kata berseru itu cry. Cry itu bukan nangis ya. Cry itu artinya berteriak. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Berisik lo. Teriak-teriak lo berisik. Kira-kira gitu ya. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku." Hei berisik lo, anak Daud, kasihanilah aku. Wah gitu dia. Terus ayat 9. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Yesus dengar suara si Bartimeus? Dengar. Kalau Bartimeus ngomong dalam hati, kan Yesus tahu. Dalam hati aja, gak usah teriak-teriak lu. Pelan-pelan aja ngomongnya. Kira-kira Yesus berhenti gak? Coba saya mau tanya. Ini ratusan orang nih lagi jalan sama Yesus. Kan kalau ratusan orang jalan kan gak mungkin diem ya. Pasti kan orang sambil ngomong, kan suara keras dong ya. Tadi Yesus lakukan ini, ada yang makan, ada yang macam-macam lah ya. Pasti suara orang yang bersama dengan Yesus itu rame kan. Kira-kira kalau si Bartimeus ini ngomong pelan-pelan, "Yesus, Yesus, Yesus, Yesus." Kira-kira Yesus berhenti enggak? Enggak. Kan Yesus Maha tahu. Apa yang kita belajar di sini? Yesus Maha tahu. Tapi bukan berarti karena dia Maha tahu dia akan melakukan semaunya dia loh. Dia tetap mempunyai hukum-hukum yang harus dia taati. Ada hukum di mana dia memang mengintervensi secara langsung. Tapi ada hukum yang lain, di sini kita belajar, ada hukum yang lain bahwa ternyata Tuhan akan memberi perhatian kepada orang yang berseru kepadanya. Dan si Bartimeus ini menarik perhatian Yesus. Kira-kira saudara, kalau saudara lagi ada di sebuah stadion Senayan ya. Di situ ada Pak Jokowi. Itu kan ada ribuan orang ya. Lalu supaya Pak Jokowi tertarik dengan saudara di antara 100.000 orang di stadion itu, saudara lakukan apa kira-kira? Spanduk, mungkin robos keamanan gitu kan. Pasti saudara akan lakukan apa saja, yang penting gue dapat perhatian. Gue pengen diperhatiin. Tapi kalau saudara gak pengen dapat perhatian, ya udah saudara ya dengan orang-orang yang ada di situ ya gak usah, biasa-biasa aja. Tapi kalau ada satu orang yang ingin dapat perhatian, kita respon orang macam-macam ya. Siapa sih itu norak banget tuh. Kurang ajar tuh. Ngelanggar aturan tuh. Gak tertib tuh. Tapi orang yang bersangkutan masa bodoh. Gue mau dibilang melanggar aturan. Gue pengen memang menarik perhatian Pak Presiden. Tujuan gue kesini gue ingin menarik perhatian dia. Pertanyaannya, seberapa saudara ingin menarik perhatian Tuhan? Kalau saudara punya pergumulan dalam hidupmu, seberapa saudara ingin Tuhan tertarik melihat imanmu?
tertarik melihat dirimu. Di antara 8 miliar manusia zaman sekarang, Tuhan mau tertarik gak sama dirimu? Atau gak usahlah, biasa-biasa aja Tuhan. Tuhan kan tahu gue pemalu, gue rendah hati loh Tuhan. Jujur, kita sering salah mengerti kan? Seolah-olah kalau kita gak boleh menarik perhatian Tuhan. Tuhan seneng loh. Ternyata kalau ada orang-orang yang gila dikit, dalam tanda kutip, gila imannya, radikal. Doanya radikal. Cara hidupnya radikal. Itu menarik perhatian Tuhan loh. Saudara tahu pada zaman itu yang pengemis buta banyak nggak? Kira-kira. Tapi kenapa dalam Alkitab yang dicatat cuma Bartimeus? Karena mungkin pengemis buta yang lain diem-diem baik. Sopan-sopan gitu ya. Sopan-sopan gitu ya. Udahlah, kita sesama orang buta. Nggak usah. Nggak usah terlalu heboh. Udah biasa-biasa aja. Tapi yang dicatat di Alkitab namanya Bartimeus, saudara. Karena dia membuat sebuah tindakan yang menarik perhatian Yesus. Nah, tapi lebih dalam lagi pertanyaannya, ini yang menarik saudara. Waktu akhirnya Yesus berhenti, panggil dia, kata Yesus. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu dan berdirilah. Ia memanggil engkau. Waduh, saudara, tiba-tiba Pak Jokowi manggil saudara gimana? Waduh, deg-degan juga ya. Ya kan? Wah, senang nih gue dapat sepeda kan gitu ya. Ya. Yang paling pasti kan saudara harus siap dengan pertanyaan, betul gak? Iya dong. Kalau dipanggil Pak Jokowi, harus siap dengan pertanyaan, ini pertanyaannya apa? Tapi Pak Jokowi biasanya pertanyaannya enggak sulit-sulit kan? Harus mantep gitu loh. Lah iya, walaupun Pancasila Bu, belum tentu hafal. Ya, belum tentu hafal. Kalaupun hafal di depan Pak Jokowi tiba-tiba blank loh. Blank. Aduh, apa ya? Itu kalau kita menghadap pejabat itu, kalau nggak siap mental saudara, apa yang kita pikir gampang itu sulit loh. Jangankan dipanggil Pak Jokowi, saudara tiba-tiba dipanggil atasan aja. Ya, Yogi coba nanti jam 12 datang menghadap saya. Pasti Yogi udah bilang, wih ada apa nih gue dipanggil nih. Ya, ada apa nih, gue salah apa nih. Pasti paling enggak dia udah mikir, nih gue berkas bawa satu nih, ini nih. Kayaknya kemarin gue kerjain ini. Nggak taunya ditanya, udah makan siang belum? Waduh udah stres gitu kan. Kalau belum yuk makan sama bapak, gitu doang nanyanya. Tapi pasti mau menghadap dia tuh udah, waduh udah ini banget nih. Nah itu yang terjadi dengan si Bartimeus ini. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Waduh. Nah, ada yang menarik setelah itu apa dikatakan? Ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus, ya, tanggalkan jubahnya. Ini jubahnya bukan jubah jas, saudara. Pengemis jubahnya kira-kira gimana? Udah bau ya. Itu pasti dia mungkin berhari-hari gak pernah dicuci itu ya. Nah, tapi dia ingin tampil lebih baik. Terus ayat 51. Nah ini yang menarik nih. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini kembali lagi, ini pertanyaan aneh kan ya? Aneh gak nih? Udah tahu Bartimeus itu apa? Bukan cuma buta, miskin. Datang ke Yesus. Harusnya kalau kita selalu berpikir kan Tuhan Maha tahu dong. Kita datang sama Tuhan, kok Tuhan nanya lagi?
Kamu mau aku lakukan apa? Kita sering berpikir kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan udah tahu semua. Jadi Tuhan kasih aja deh. Lo tahu kan gue butuh apa? Udah kasih aja deh. Enggak. Yesus tanya, kamu pengen apa dari saya? Kamu pengen apa dari saya? Nah disinilah yang kita lihat bagaimana si Bartimeus sudah punya sebuah ketetapan hati. Dia tahu, dia sudah mencari tahu apa yang paling dia butuhkan dan apa yang paling dia inginkan kalau dia ketemu Yesus. Dikatakan Rabuni supaya aku dapat melihat. Dia kan pasti banyak kebutuhan ya. Kenapa enggak dia bilang begini, Tuhan aku pengen rumah tanggaku istriku dibalikin dong. Atau Tuhan kasih aku duit yang banyak dong. Tapi satu hal yang paling dia inginkan. Dan yang paling dia inginkan itu sesuatu yang udah dia sadari selama ini. Yang menyebabkan hidupku sulit, aku tuh butuh melihat. Jadi kesempatan itu datang, dia betul-betul menginginkan untuk melihat. Jujur saudara, berapa banyak saudara punya permintaan, itu sesuatu yang clear bagi saudara. Dan permintaanmu itu sesuatu yang firm di hatimu. Bukan hanya jelas, tapi juga mantap. Coba pikirkan sejenak. Kenapa banyak doa, kenapa ada doa-doa kita kayaknya belum dijawab Tuhan? Saya menemukan di sini ada banyak permintaan, bukan banyak maksudnya, ada permintaan-permintaan kita yang ketika kita berdoa, satu kita nggak clear, yang kedua kita nggak mantap mintanya. Kenapa saya katakan seperti itu? Saudara sadar nggak bahwa kita seringkali punya keinginan itu sering berubah-ubah? Betul nggak? Paling gampang gini deh. Ntar siang kemana? Gue mau beli baju ke mall. Ya udah. Sampai di mall, saudara beli baju nggak? Beli yang lain. Bilangnya mau ke mall, mau beli baju. Tapi sampai di mall, kita berubah. Sampai toko mau tutup, kita nggak beli. Belum lagi modelnya ini, kita nggak tahu, gue mau beli baju model apa. Nggak punya bayangan saudara. Kita hanya punya keinginan, tapi nggak punya kepastian. Gue tuh mau beli apa sebetulnya, baju yang bagaimana. Kita nggak punya sesuatu yang firm di dalam pikiran kita, di dalam hati kita ketika kita mencari. Itu soal baju loh. Makanya coba pikirkan banyak hal yang kita doakan selama ini. Kita firm gak sih? Apakah clear yang kita minta sama Tuhan? Atau permintaan kita tuh sama Tuhan tuh serba global, serba abu-abu, ya pokoknya ya terserah Tuhan lah. Ujung-ujungnya kan gitu kan. Mau menikah gak sih? Mau menikah. Bener mau menikah. Ya terserah Tuhan sih. Kalau dikasih jodoh ya menikah. Lah mau menikah enggak? Ya mau menikah. Yakin mau menikah? Ya terserah Tuhan deh gimana. Jadi kita sendiri nggak punya sebuah keyakinan tentang gue mau menikah apa enggak ya. Lihat dia menikah berantem. Lihat dia menikah cerai. Menikah. Gue mau menikah enggak? Ya pengen sih tapi, nah ada tapinya kan. Jujur saudara, kita nih datang sama Tuhan, bukan Tuhan itu bingung mau menjawab kita.
Tapi Tuhan mengatakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung, betul nggak? Kita tuh nggak punya iman sebesar biji sesawi. Kita tuh nggak punya iman karena kita nggak punya keyakinan tentang apa yang kita minta. Saudara hanya punya sebuah iman, saya bilang, kalau saudara punya keyakinan, gua mau ke sana. Yakin gue mau ke sana. Karena ketika saudara punya fokus tentang sesuatu hal, saudara akan memberikan energi saudara untuk hal tersebut. Nah, seringkali kita harus jujur. Ya. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya bilang, iya Tuhan, saya sering berdoa meminta hal tertentu kepada Tuhan. Tapi ketika permintaan itu saya ajukan sama Tuhan, saya sendiri dalam perjalanannya juga ada di dalam kebingungan. Contoh, kita akan muncul pertanyaan gini, gue pantas gak ya minta itu? Layak gak ya? Ntar gimana kalau gue punya itu, orang bilang apa nih? Ah, sombong lo. Ya kan? Atau nanti ada orang bilang, oh lo minta kayak gitu, belagu lo, gak tahu diri lo. Akhirnya kita baru berdoa 2 hari nih. Minggu depan kita udah berubah lagi doa kita. Kita turunin standar. Ya udah Tuhan jangan deh, jangan segitu deh. Tuhan aku mau berdoa gaji 10 juta. Misalnya gitu ya. Terus udah berdoa gitu, lah apa lo minta 10 juta? Lo mikir dong, gimana lo dapat uang 10 juta? Ya Tuhan kayaknya gak pantas gue 10 juta. Ya udahlah, UMR aja deh UMR. Jadi kita tuh dalam 1 minggu, 1 bulan bisa, iman kita gak sampai biji sesawi saudara. 1/4 juga belum. Kenapa? Karena kita selalu dipengaruhi oleh banyak hal, meminta itu kita gak punya sebuah keyakinan yang bulat. Dan itu menjadi hal yang penting bagi Tuhan. Saudara, saya teringat, ya contoh nanti kita lihat lagi ya, si Bartimius ini, waktu dia datang kepada Yesus, Tuhan minta, aku mau apa yang kamu aku kerjakan bagimu? Si Bartimius dengan mantap dia bilang, aku ingin melihat Tuhan. Dia punya persoalan lain enggak? Punya. Tapi dia fokusnya apa? Aku ingin melihat. Dia enggak mikirin soal, ya nanti, ya gue percuma melihat tapi miskin. Ya gue percuma melihat tapi enggak punya kerjaan. Enggak, dia enggak pikirin itu. Dia nggak pikir gini, ntar kalau gue ngelihat, gue silo nggak ya? Ngelihat matahari tiba-tiba. Ya ampun, berapa banyak orang hidup di dalam kebimbangan demi kebimbangan. Jadi, saudara-saudara, kita perlu merenung kembali tentang apa yang kita minta. Amin. Fokuskan pada hal yang saudara betul-betul inginkan. Makanya saya katakan cari tahu di hatimu nih. Tuhan, gue ingin ini enggak sih sebetulnya? Saya inginkan ini enggak? Tanya pada dirimu sendiri. Saya betul-betul menginginkan ini enggak? Saya mau minta ini sama Tuhan enggak? Nah saudara harus clear. Permintaanmu harus clear. Jangan samar-samar. Dan kalau saudara sudah clear, firm lah di situ. Firm, minta peneguhan dari Tuhan. Karena Bapak kan katakan, Bapa yang di dunia aja kasih anaknya sesuai dengan permintaannya. Apalagi Bapa di sorga. Amin. Nah PR. Ini ada PR nih. Saya berharap khotbah ini enggak cuma enak didengar gitu ya. Wow, bagus nih khotbah Pak Parda. Enggak. Saya rindu, yuk cara berdoa kita harus kita rubah. Cara berdoa kita harus kita rubah. Saudara harus banyak bergaul dengan Tuhan. Yang kedua,
Yuk kita ingin doa-doa kita tuh dijawab, betul nggak? Untuk apa kita berdoa nggak ada jawaban. Kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan supaya kita punya kesaksian. Amin. Kalaupun jawabannya mungkin tidak langsung besok atau minggu depan, tapi saudara tahu saudara meminta sesuatu dengan clear dan Tuhan sedang mengirimkan jawabannya buat saudara. Dan saya berharap seminggu, 2 minggu ada kesaksian-kesaksian yang kita mau dengar. Puji Tuhan Pak, selama ini sudah berdoa untuk ini. Saya dapat sekarang jawabannya. Kenapa? Tuhan jawab doa kita. Amin. Nah baru kita bisa mengatakan yes. Firman Tuhan itu iya dan amin. Mari kita berdoa. Kaget ya? Saya juga kaget. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami bersyukur. Engkau mengingatkan kami pagi ini tentang doa ya Tuhan. Bahwa Tuhan menjawab doa kami. Engkau adalah Bapa yang menjawab permintaan anak-anak-Mu. Engkau sendiri yang memerintahkan kami Tuhan, mintalah, maka akan diberikan. Carilah maka akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tuhan, tolong kami untuk kami lebih memahami apa yang kami minta. Taruh iman dalam hati kami ya Roh Kudus. Keyakinan. Apa yang kami minta untuk kemuliaan nama-Mu. Apa yang kami minta adalah hal yang baik. Kami tidak meminta hal yang jahat. Kami tidak meminta untuk mendatangkan kerugian bagi orang lain. Kami tidak meminta untuk memuaskan hawa nafsu kami. Tetapi kami meminta untuk hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan. Untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu, gereja-Mu di Light City ini. Biar setiap kami yang hadir pada pagi ini. Hamba rindu Tuhan, kami semua rindu. Dalam minggu-minggu ke depan kami akan melihat jawaban-jawaban atas doa-doa kami ya Tuhan. Mungkin doa-doa yang sudah kami panjatkan selama bertahun-tahun, biarlah dalam minggu, bulan ke depan, jawaban itu sudah datang. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami. Dan kami percaya, kami terima semua hal yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Karena Engkau sudah siapkan itu bagi kami, bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu ya Bapa di sorga. Kami mau mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Kami akan menemukan kunci-kunci kebenaran rahasia dalam firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tidak lagi seperti orang buta yang meraba-raba tentang kenapa begini, kenapa begitu. Karena kami tahu di dalam Yesus Kristus ada kepastian bagi kami. Di dalam Engkau ya Tuhan, hanya iya dan amin. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua pagi ini. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Mari Roh Kudus, Engkau urapi kami. Biarlah kami dikuatkan lewat perjamuan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita siapkan diri untuk perjamuan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau
semua ya Tuhan. Terima kasih. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat tubuh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan ini, biarlah masing-masing kita memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Kalau ada kesalahan orang yang kita simpan, mari kita ampuni. Kita lepaskan pengampunan kepada orang-orang tersebut. Kalau ada kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, mari kita katakan, Tuhan, bersihkan hati saya. Ampuni saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh-Mu bagi kami. Saat ini kami mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Tubuh-Mu yang sudah hancur, penuh dengan luka, adalah untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami terima pengampunan-Mu, kami terima kasih-Mu ya Tuhan. Kami terima hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan dengan iman.
Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebelum kita minum, percayalah melalui darah Yesus Kristus, Dia menghapus segala dosa-dosamu. Melalui darah Yesus Kristus, Dia memulihkan hubunganmu dengan Tuhan, menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu, darah perjanjian, di mana dengan darah ini ya Tuhan, kami memiliki perjanjian dengan-Mu ya Tuhan, dan kami berhak menerima janji-janji-Mu. Kami terima apa yang Kau janjikan dalam firman-Mu dalam Alkitab. Biarlah kami hidup terus di hadapan Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, Engkau menjawab mendengar doa-doa kami. Tidak ada lagi penghalang kami dengan Engkau ya Bapa. Kami sudah dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih. Kami minum. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian. Mulia, mulia darah anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Ya, mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Ya, mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi katakan mulia, mulia. Mulia, Yesus yang mulia. mulia Engkau adalah Raja kami. bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba,
raja di atas segala raja. Oh haleluya. Mulia Engkau Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Yesus. Oh haleluya Yesus. Engkau Raja yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memasuki new season dan new hope. Biarlah jemaat-Mu di Light City Ministry ini, kami boleh mengalami pengurapan yang ganda untuk kami memasuki satu generasi berikutnya ya Tuhan. Berjalan di dalam kerajaan-Mu dengan hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami belajar tentang berdoa Tuhan. Kami mau bersepakat, kami mau meminta dan mencarinya ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau taruh di hati kami secara korporat jemaat-Mu di tempat ini. Satu kerinduan Tuhan untuk tempat ini, Light City Christian Center atau Christian Center ya Tuhan. Kami bersepakat membawa kepadamu ya Tuhan. Kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dapatkan afirmasi, kami dapatkan konfirmasi dari Roh Kudus. Biar setiap kami tanpa terkecuali jemaat-Mu punya satu keyakinan di hati kami. Sehingga ketika kami berdoa setiap minggu memintanya, kami benar-benar firm, kami benar-benar mantap berdoanya. Kami memiliki satu gambaran yang sama, keyakinan yang sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami satukan iman kami Tuhan. Untuk kami boleh mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap taburan benih yang kami tabur, baik itu setiap bulan, baik itu dari orang-orang jemaat maupun di luar jemaat, kami bawa kepadamu Tuhan menjadi korban, menjadi benih awal untuk kami boleh mendapatkan tempat ini, tanah ini Tuhan, untuk dijadikan Christian Center, Light City Christian Center ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memintanya di dalam kesehatian, di dalam kesepakatan, di dalam kemantapan dan di dalam afirmasi yang Roh Kudus kerjakan di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami terus berdoa khususnya untuk kota dan bangsa kami Tuhan. Karena kami ada di kota Jakarta ya Bapa. Kami ada di sekitar kota Jakarta juga ya Bapa. Di bangsa ini kami membawa khususnya pilkada, di mana tanggal 27 November akan diadakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Tuhan, kami membawa setiap calon-calon yang akan menjadi gubernur dan wakil, bupati dan wakil, wali kota dan wakil di seluruh Indonesia, di daerah-daerah yang melakukan pilkada ini. Tuhan, kami lepaskan berkat Tuhan bagi mereka. Biarlah Tuhan lewat hati-Mu yang ditaruh di hati setiap masyarakat, rakyat, daerah pilihan masing-masing calon untuk memilih sesuai pimpinan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Roh Kudus terus bekerja untuk perkara ini. Karena kami meminta pemimpin yang benar-benar mengasihi bangsa ini, yang benar-benar mengasihi rakyatnya, dan mau bekerja sama dengan pimpinan atau pemimpin pusat, yaitu presiden yang akan dilantik pada tanggal 20 atau 22 Oktober ini, Pak Prabowo dan Gibran ya Tuhan. Sehingga setiap pembangunan, setiap pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat benar-benar bisa terrealisasi sampai ke seluruh Indonesia. Karena punya pemimpin-pemimpin daerah yang bersepakat dengan pemimpin pusat. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan, calon-calon yang bukan daripada pilihan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan perdukunannya, yang mengandalkan masa lalunya, yang mengandalkan kolusi, nepotisme, bahkan
korupsi ya Tuhan, punya background korupsi. Kami mau batalkan pencalonannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betul mereka masuk di dalam pencalonan, tetapi Tuhan, kami berdoa dengan kuasa-Mu bersepakat sama-sama mematahkan dan membatalkan, menggagalkan pencalonannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya berdoa calon-calon yang benar-benar Tuhan tahu hati mereka. Mereka lah yang akan terpilih ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kami berdoa pilkada jalan dengan aman, jujur, terbuka. KPU, KPUD, Bawaslu, seluruh panitia dari tingkat RT, RW, lurah, camat sampai wilayah Tuhan diberkati Tuhan. TNI, Polri, Densus 88, BIN semuanya boleh menjaga situasi tetap kondusif ya Tuhan. Segala celah yang coba mau dimasuki pekerjaan iblis, baik itu teroris, baik itu perkara-perkara jahat, kami mau tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati tim pertahanan keamanan bangsa kami. Demikian juga untuk pelantikan Pak Prabowo dan Gibran, kami berdoa agar penyerahan tongkat estafet dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo boleh berlangsung dengan aman, berlangsung dengan baik, berlangsung dengan damai, berlangsung dengan urapan Tuhan terjadi, berkat-berkat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh rakyat Indonesia dibawa hatinya kepada Tuhan dan dibawa oleh Tuhan untuk boleh mendukung, berdoa bagi pemimpin yang dipilih oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan pelantikan juga boleh berjalan dengan baik, berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah minggu pertama kita di bulan